Apa kabarnya semua hari ini? Karena yakin adik-adik pasti berada dalam kondisi baik-baik saja. Bagaimana tidurnya tadi malam? Ada yang begadang? Nggak ada ya? Pasti pagi ini kita semua siap menyanyi dengan gembira, memuji Tuhan, dan siap juga mendengarkan firman Tuhan dengan tidak mengantuk-ngantuk ya. Oke, baiklah, kita siap memuji Tuhan pagi ini. Kita siapkan lagu kita, Hatiku Siap, Ya Allah, Hatiku Siap. Hatiku siap, Ya Allah, hatiku siap. Aku mau bernyanyi, aku mau bermazmur. Bangunlah wahai jiwaku, bangunlah hai kamu tak kecapi. Aku mau membangunkan wajah. Sekali lagi adik-adik. Hatiku siap, Ya Allah, hatiku siap. Aku mau bernyanyi, aku mau bermazmur. Bangunlah, bangunlah hai jiwaku, bangunlah hai kamu tak kecapi. Aku mau membangunkan wajah. Aku mau membangunkan. Aku mau membangunkan wajah. Halo adik-adik, mari kita awali ibadah kita pada hari ini dengan berdoa bersama. Mari kita berdoa. Bapa Sorgawi, Bapa yang kami puji dan sembah di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih Bapa atas kasih dan karunia-Mu kepada kami, sehingga pada hari ini kami boleh beribadah kepadamu. Sertai kami Tuhan dari awal sampai akhir ibadah hari ini, agar firman Tuhan yang boleh kami dengar, biarlah pujian yang boleh kami persembahkan kepadamu, memberi berkat bagi kami dan membawa kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Adik-adik, kita siap memuji Tuhan di lagu kita yang kedua, yaitu kita akan muji Tuhan dengan medley ya adik-adik ya. Pasti adik-adik lebih bersemangat lagi. Kita angkat pujian kita, Ku Tak Pandang dari gereja mana, terus Ku Cinta Keluarga Tuhan, terus kita masuk lagi di Ku Tak Pandang dari suku mana, terus masuk lagi di Ku Cinta Keluarga Tuhan. Oke adik-adik, yuk kita nyanyikan sama-sama pujian ini. Tak pandang dari gereja mana, asal kau berdiri atas firman-Nya. Kalau hatimu seperti hatiku, kaulah saudara dan saudariku. Ku cinta keluarga Tuhan, berjalin mesra sekali, semua saling mengasihi, bertobatlah ku menjadi keluarganya Tuhan. Ku tak pandang, ku tak pandang dari suku mana, asal kau berdiri atas firman-Nya. Kalau hatimu seperti hatiku, kaulah saudara dan saudariku. Ku cinta keluarga Tuhan, terjalin mesra sekali, semua saling mengasihi, betapa senang ku menjadi keluarganya Tuhan. Adik-adik, kita menyiapkan hati kita untuk menikmati firman Tuhan.
Tema firman Tuhan hari ini adik-adik, gereja Allah adalah untuk bangsa Yahudi dan bangsa-bangsa yang bukan Yahudi. Gimana tuh ceritanya? Nah, adik-adik siapkan hatinya. Dan firman Tuhan ini dibawakan oleh Kak Ika. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita menyanyi satu buah lagu, Ku Mau Berjalan dengan Juru Selamatku. Mau berjalan dengan Juru Selamatku di lembah terbuka dan berakhir sejuk. Yang kemana juga aku mau mengikutnya, sampai aku tiba di negeri Bangka. Ikut, ikut, ikut Tuhan Yesus, tetap mendekat dan mengikutnya. Ikut, 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 ikut Tuhan Yesus, ya kemana juga ku mengikutnya. Mau berjalan dengan Juru Selamatku di lembah gelap, di badai yang menderu. Aku takkan takut di bahaya apapun, bila ku dipimpin tangan Tuhanku. Ikut, 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 ikut Tuhan Yesus, tetap mendengar dan mengikutnya. Ikut, ikut, ikut Tuhan Yesus, ya kemana juga ku mengikutnya. Refrennya, ikut, ikut, ikut Tuhan Yesus, tetap mendengar dan mengikutnya. Ikut, 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 ikut Tuhan Yesus, ya kemana juga ku mengikutnya. Shalom adik-adik, jumpa lagi dengan Kak Ika hari Minggu ini. Adik-adik, sudah sarapan tadi pagi sebelum mengikuti ibadah ini? Nah, sarapannya gimana? Itu sarapan favorit adik-adik atau enggak? Mungkin ada yang favoritnya, mungkin ada ya karena disuruh mama Kak, gitu ya. Nah, ngomong-ngomong soal sarapan, pasti semua adik-adik semuanya mempunyai makanan favorit. Ya kan? Ada yang suka makanan favoritnya, aku suka keju Kak. Ada juga yang aku nggak suka keju, aku suka coklat. Bener nggak? Mungkin ada juga aku lebih suka ikan Kak daripada daging. Tapi aku lebih suka telur Kak, aku nggak suka ikan. Nah, semua orang memiliki makanan favorit masing-masing. Sama, Kak Ika juga, adik-adik juga pasti, iya kan? Tapi adik-adik, tahukah adik-adik, kalau kita, adik-adik atau Kak Ika hidup sebagai orang Yahudi pada zaman Perjanjian Lama, itu kita memiliki beberapa makanan yang tidak boleh dimakan. Contohnya nih adik-adik, kerang, udang, daging babi, daging kelinci, itu adalah makanan yang tidak boleh dimakan oleh umat Yahudi pada zaman Perjanjian Lama yang disebut dengan haram. Mengapa ya adik-adik? Kok nggak boleh dimakan? Kenapa ya adik-adik? Allah membuat hukum seperti itu. Ada yang tahu? Ya, Tuhan Allah membuat hukum seperti itu kepada bangsa Yahudi di zaman Perjanjian Lama karena Allah ingin memisahkan Israel dari bangsa-bangsa lain. Dan yang kedua adalah karena bangsa Israel harus percaya dan taat kepada Allah dalam hidup mereka, termasuk dalam hal makanan. Nah, coba adik-adik buka Alkitabnya dari Imamat 11 ayat 44a. Kita baca sama-sama ya. Sebab akulah Tuhan Allahmu
maka haruslah kamu menguduskan dirimu dan haruslah kamu kudus, sebab aku ini kudus. Nah, hukum tentang halal dan haram mengingatkan bangsa Israel bahwa mereka harus hidup kudus, adik-adik. Mereka harus hidup kudus bagi Tuhan. Tapi ketika Tuhan Yesus datang, ada beberapa hal yang berubah. Yuk, untuk membahasnya, kita akan mendengarkan firman Tuhan hari ini yang terambil dari Kisah Para Rasul 10. Adik-adik tentunya sudah membaca ya. Yuk adik-adik, kita mau mendengarkan firman Tuhan. Lipat tangan, tutup mata. Kita mau berdoa dulu ya. Tuhan Yesus, terima kasih. Hari ini kami mau mendengarkan firman Tuhan kembali. Berkati kami semuanya, Tuhan Yesus yang mendengarkan, dan berkati Kak Ika yang memberitakan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Adik-adik, kalau adik-adik membuka Kisah Para Rasul 10, maka judul perikop kita hari ini adalah Petrus dan Kornelius. Halo Petrus, adik-adik pasti sudah tahu dong, Petrus adalah salah satu murid Tuhan Yesus. Nah, adik-adik, kita akan berkenalan dengan Bapak Kornelius. Ya, adik-adik masih ingat kan hari Pentakosta? Setelah Tuhan Yesus naik ke sorga dan hari Pentakosta, murid-murid dipenuhi dengan Roh Kudus, maka firman Tuhan mulai tersebar sampai ke seluruh dunia seperti perintah Tuhan Yesus. Salah satunya sampai kepada Kaisarea, di mana di situ ada seorang bapak bernama Bapak Kornelius. Dari yang kita baca dari Kisah Para Rasul 10 ayat 1 sampai 2, Bapak Kornelius itu tinggalnya di Kaisarea dan dia adalah seorang perwira pasukan Italia. Dia dan seisi rumahnya adalah orang yang saleh, orang yang taat kepada firman Tuhan. Nah, pada suatu hari adik-adik, ketika Bapak Kornelius sedang berdoa, malaikat Tuhan menampakkan diri kepada Bapak Kornelius. Dan malaikat Tuhan berkata, menyuruh Bapak Kornelius untuk pergi menemui seorang hamba Tuhan bernama Simon yang disebut dengan Petrus. Yang saat itu tinggal di kota Yope, tinggal di sebuah rumah seorang penyamak kulit yang bernama Simon. Lalu setelah Bapak Kornelius selesai berdoa, Bapak Kornelius menyuruh beberapa hambanya untuk pergi ke kota Yope untuk mencari orang dan menjemput orang yang bernama Bapak Petrus. Nah, keesokan harinya adik-adik, 3 orang hamba Bapak Kornelius sesuai dengan perintah Bapak Kornelius pergi untuk mencari Bapak Petrus di kota Yope. Nah, pada saat itu juga siang hari sekitar jam 12 di kota Yope, Petrus naik ke atas rumahnya untuk berdoa. Nah, pada saat dia sedang berdoa, adik-adik, dia merasa penglihatan ilahi di mana langit terbuka dan turun kain lebar, ya adik-adik, bergantung pada keempat sudutnya. Di atas kain itu, adik-adik, terdapat berbagai jenis binatang berkaki 4, binatang menjalar, dan burung. Lalu terdengarlah suara, bangunlah hai Petrus, sembelihlah dan makanlah. Maksudnya potonglah dan makanlah adik-adik. Tapi Bapak Petrus menjawab, tidak Tuhan, katanya gitu adik-adik ya. Aku belum pernah memakan sesuatu yang tahir. Sesuatu yang tahir itu maksudnya sesuatu yang haram adik-adik. Hal tersebut adik-adik terjadi sampai 3 kali. Jadi suara tersebut menyuruh Bapak Petrus untuk memakan hidangan tersebut sampai 3 kali. Setelah itu, kain itu tiba-tiba dalam penglihatan Bapak Petrus terangkat kembali ke atas. Nah, Bapak Petrus berpikir adik-adiknya, apa maksudnya ya? Apa maksudnya ya? Nah, sedang Bapak Petrus berpikir, lalu Roh Tuhan berkata kepada Bapak Petrus, Bapak Petrus, turun. Ada 3 orang sedang mencari engkau. Lalu Bapak Petrus turun, adik-adik, lalu dia bertemu dengan orang suruhan dari Bapak Kornelius. Sehingga Bapak Petrus bersama 3 orang suruhannya pergi ke rumah Bapak Kornelius. Nah, adik-adik, Bapak Kornelius, adik-adik ya, dia
di rumahnya mengumpulkan semua sanak saudaranya adik-adik. Ayo, ayo, ayo berkumpul ke rumahku. Karena di rumahku akan datang seorang hamba Tuhan. Dia akan memberitakan firman Tuhan adik-adik. Lalu sampailah Bapak Petrus di rumah Bapak Kornelius. Melihat hal itu, Bapak Petrus berkata kepada Bapak Kornelius dan sanak saudaranya, sesuai dengan perintah daripada Roh Kudus, Bapak Petrus berkata bahwa sesungguhnya aku telah mengerti bahwa Allah tidak membedakan orang. Setiap dari bangsa manapun yang takut akan Dia dan yang mengamalkan kebenaran berkenan kepadanya. Dikatakan oleh Bapak Petrus ya. Itulah firman yang Tuhan suruh sampaikan kepada orang-orang Israel, yaitu firman yang memberitakan damai sejahtera oleh Yesus Kristus yang adalah Tuhan dari semua orang. Ketika Petrus sedang menceritakan Yesus kepada Bapak Kornelius dan seluruh keluarganya, lalu turunlah Roh Kudus ke atas mereka, adik-adik ya. Lalu orang Kristen Yahudi yang datang bersama-sama dengan Bapak Petrus, mereka heran melihat hal tersebut adik-adik ya, karena mereka melihat bahwa karunia Roh Kudus diberikan kepada orang-orang bukan Yahudi. Mereka selama ini beranggapan bahwa karunia Roh Kudus itu hanya milik orang Yahudi saja. Tetapi melalui kejadian di rumah Bapak Kornelius, mereka melihat adik-adik ya, ternyata karunia Roh Kudus itu bukan milik bangsa Yahudi saja. Lalu Bapak Petrus berkata bahwa mereka telah menerima Roh Kudus sama seperti kita bangsa Yahudi. Bapak Petrus menyuruh Kornelius dan seluruh keluarganya untuk dibaptis. Nah, adik-adik, sama seperti yang terjadi di rumah Bapak Kornelius, juga terjadi sampai sekarang, bahwa karunia Roh Kudus Allah bukan milik bangsa Yahudi saja, tapi milik seluruh bangsa yang takut akan Tuhan, yang menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya pribadi adik-adik. Adik-adik, ketika Yesus datang, Tuhan Yesus mengorbankan dirinya sendiri di kayu salib. Untuk apa adik-adik? Untuk membayar dosa umatnya, baik orang Yahudi maupun orang bukan Yahudi. Adik-adik, sejak Kornelius dan lainnya menjadi orang Kristen, adik-adik ya, Injil semakin cepat menyebar ke seluruh daerah adik-adik. Dan sejak saat itu, sejumlah besar orang-orang bukan Yahudi menjadi percaya dan menjadi bagian dari gereja Allah, adik-adik. Nah, adik-adik, mungkin pergumulan kita saat ini, masalah perbedaan yang kita hadapin saat ini tidak sama seperti Bapak Kornelius dan Bapak Petrus pada saat itu. Tidak pada permasalahan makanan haram atau makanan halal. Mungkin adik-adik melihat pada saat ini, loh, kok teman aku Kristen tapi cara beribadahnya seperti itu ya, adik-adik ya. Kok dia ke gereja bajunya seperti itu ya, nggak seperti ini. Terdapat beberapa perbedaan adik-adik ya. Kok di gerejanya, dia di gereja pakai musik, pakai tepuk tangan ya. Kok berdoanya seperti itu ya, angkat tangan. Mungkin adik-adik melihat ada beberapa perbedaan tata cara ibadah antara gereja kita dengan gereja-gereja yang lain. Adik-adik, Tuhan tidak melihat perbedaan tata cara dalam menyembah Dia, ya adik-adik ya. Selama iman kita kepada Yesus Kristus, maka cara penyembahan Allah tidak membuat perbedaan karena kasih karunia Allah kepada kita, adik-adik. Jadi, bukan cara berdoa aku lebih bagus dari cara berdoa dia yang seperti ini atau apapun, bukan. Tapi iman kita kepada Yesus Kristus, itulah yang membenarkan kita adik-adik ya. Iman kita kepada Yesus Kristus. Adik-adik, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman yang boleh kami dengar hari ini. Tuhan Yesus, ampuni kami kalau kami masih belum bisa menerima teman-teman kami atau saudara-saudara kami yang Kristen yang berbeda dari kami, Tuhan Yesus. Ajar kami Tuhan untuk kami boleh menerima dan mengasihi mereka, ya Yesus Kristus. Dan terlebih lagi ya Bapa, ajar kami untuk kami boleh menjadi saksi-Mu di tengah-tengah kami berada, dan kami boleh menjadi penyebar, dan kami boleh ikut juga menyebarkan
Injil firman-Mu kepada orang-orang di sekitar kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Adik-adik, ayat hafalan kita terambil dari Wahyu 5 ayat 9b. Bunyinya, dengan darah-Mu Engkau telah membeli mereka bagi Allah dari tiap-tiap suku dan bahasa dan kaum dan bangsa. Sekali lagi adik-adik, dengan darah-Mu Engkau telah membeli mereka bagi Allah dari tiap-tiap suku dan bahasa dan kaum dan bangsa. Selamat menghafalkan adik-adik. Shalom adik-adik. Aktivitas kita minggu ini, kakak mengajak adik-adik untuk mengisi lembar aktivitas berikut ini. Lembar aktivitas ini sudah kakak bagi di grup WhatsApp kita ya. Selamat mengerjakan adik-adik. Tuhan Yesus memberkati. Adik-adik, kita menyiapkan persembahan kita berikan yang terbaik buat Tuhan. Dan karena mengingatkan, jangan memberikan kepada Tuhan dari sisa-sisa uang jajan kalian. Berikan yang utuh untuk kepujian nama Tuhan. Dan kita bisa transfer juga di rekening gereja di bawah ini, oke? Atau adik-adik bisa QR code, silakan untuk mentransfer ke sana juga. Informasinya banyak di sana ya. Oke adik-adik, kita menyanyikan lagu Aku Gereja, Kau Pun Gereja. Aku gereja, kau pun gereja, kita sama-sama gereja dan pengikut Yesus di seluruh dunia. Kita sama-sama gereja. Sekali lagi, aku gereja, kau pun gereja, kita sama-sama gereja dan pengikut Yesus di seluruh dunia. Kita sama-sama gereja. Gereja bukanlah gedungnya dan bukan pula menaranya. Bukalah pintunya, lihat di dalamnya. Gereja adalah orangnya. Aku gereja, kau pun gereja, kita sama-sama gereja dan pengikut Yesus di seluruh dunia. Kita sama-sama gereja. Berbagai macam manusia terdiri dari bangsa-bangsa, lain bahasanya dan warna kulitnya, tempatnya pun berbeda juga. Aku gereja, kau pun gereja, kita sama-sama gereja dan pengikut Yesus di seluruh dunia. Kita sama-sama gereja. Kita berdoa persembahan ya adik-adik. Tuhan Yesus, terima kasih banyak untuk persembahan yang telah kami kumpulkan. Kiranya persembahan ini menjadi dupa yang harum di hadapan Tuhan dan juga dapat memperlebar kerajaan Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, berkati kami semuanya yang sudah memberikan maupun yang belum sempat memberikan. Tetap Tuhan memberkati kami. Terima kasih Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, kita tiba di penghujung ibadah kita pagi hari ini. Dan Karata berharap apa yang kita dengar hari ini bukan untuk didengar saja, tapi dilakukan di dalam kehidupan kita hari lepas hari. Oke adik-adik, kita angkat pujian kita. Yesus cinta semua bangsa. Yesus cinta semua bangsa, semua bangsa di dunia. Putih dan hitam semua dicinta Tuhan.
Adik-adik, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman yang boleh kami dengar. Terima kasih Tuhan Yesus, kami boleh belajar bahwa Engkau datang untuk seluruh manusia. Engkau datang untuk seluruh bangsa, untuk seluruh orang-orang. Ajar kami Tuhan untuk kami boleh mengasihi orang-orang Kristen yang berbeda dengan kami. Dan ajar kami Tuhan untuk kami boleh mengabarkan Injil-Mu kepada semua orang. Berkati kami Tuhan Yesus di dalam 1 minggu ke depan. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Kami mau berdoa dengan doa yang Kau ajarkan kepada kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami sudah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi jauhkanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jadi kita akan berpisah satu dengan yang lain karena berharap kita akan jumpa lagi di minggu depan dengan hati yang lebih bersukacita lagi dari hari ini. Baik adik-adik, sampai jumpa. Tuhan Yesus memberkati kita semua.